Sintayong pelatih fenomenal spesialis Piala Asia. Kronologi Malaysia U23 terancam gagal lolos Piala Asia U23 2024. Frank Wortmuth temukan 18 pemain pilihan timnas U17. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Piala Dunia U17 semakin dekat, Frank Wortmuth temukan 18 pemain pilihan. Kabar baik datang dari timnas Indonesia U17 yang terus mematangkan persiapan untuk Piala Dunia U17 2023. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U17 yang dipimpin Bima Sakti bakal melakukan pemusatan latihan di Jerman pada 17 September hingga 23 Oktober 2023 dengan berkekuatan 28 hingga 34 pemain. Menariknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan 18 pemain timnas Indonesia U17 yang sesuai standar untuk Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir juga sudah membahas temuan 18 pemain itu dengan Bima Sakti, konsultan pelatih timnas Indonesia U17 Frank Wortmuth, dan Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia U17 akan berkekuatan 28 hingga 34 pemain dalam training camp di Jerman. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi cedera. Di lain sisi, selama di Jerman, timnas Indonesia U17 direncanakan bakal melakoni 6 uji coba selama di Jerman. Rinciannya 2 melawan negara lain dan 4 menghadapi klub lokal. Di Jerman, timnas Indonesia U17 akan melakukan training camp di 2 kota negara bagian North Rhine-Westphalia. Keduanya adalah Mönchengladbach dan Dortmund. Terkait perkembangan, Erick Thohir menilai bahwa Muhammad Iqbal dan kawan-kawan telah berprogres dengan baik. Hal itu terbukti ketika hanya kalah 0-1 dari timnas Korea Selatan U17 dalam uji coba pada 30 Agustus lalu. Pelatih fenomenal yang bawa Garuda terbang ke Piala Asia. Pertama, Danur Window. Danur Window menjadi pelatih pertama yang berhasil membawa timnas Indonesia melangkah ke Piala Asia, tepatnya pada tahun 1996. Pada babak kualifikasi, timnas Indonesia berada di grup 4 bersama Malaysia dan India. Setelah bermain imbang 0-0 melawan Malaysia, timnas Indonesia berhasil mengalahkan India dengan skor 4-1. Sebagai juara grup, timnas Indonesia pun melaju ke putaran final. Meskipun berhasil mencapai Piala Asia 1996, timnas Indonesia tidak berhasil melangkah ke fase gugur. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Kuwait, timnas Indonesia kalah 2-4 dari Korea Selatan dan 0-2 dari Uni Emirat Arab di fase grup. Kedua, Fahri Husaini. Fahri Husaini berhasil mengantarkan timnas Indonesia U19 melaju ke Piala Asia 2020. Setahun sebelumnya, pelatih asal Aceh itu juga membawa timnas Indonesia U16 berlaga di Piala Asia 2018. Fahri awalnya menangani timnas U16 pada tahun 2017-2018. Pada periode tersebut, dia membawa Indonesia menjadi juara Piala AFF U16 tahun 2018 dan mencapai 8 besar Piala Asia U16 tahun 2018. Ketiga, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan, Sintayong berhasil meloloskan timnas Indonesia U20, U23, dan tim senior ke Piala Asia. Terakhir, pelatih asal Korea Selatan membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Paling mentereng, Sintayong membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah finish sebagai runner-up grup A dalam kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia meraih kemenangan 2-1 atas Kuwait, mengalami kekalahan 0-1 dari Yordania, dan menghancurkan Nepal 7-0. Sintayong kini menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia lolos di 3 kelompok umur. Iran gugat AOC, Malaysia U23 terancam gagal lolos Piala Asia U23 2024.
Kabar buruk menghampiri rival serumpun Malaysia U23 yang terancam gagal lolos Piala Asia U23 2024. Bahkan Federasi Sepak Bola Malaysia belum mengumumkan kelolosan sang tim nasional ke ajang 2 tahunan tersebut. Padahal sebelumnya Harimau Malaya Muda disebut lolos lantaran berhasil menduduki peringkat 4 runner-up terbaik. Usut punya usut, posisi timnas Malaysia U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 2024 belum benar-benar aman. Mengutip dari akun Instagram @garudafansbook, Iran U23 mengajukan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia karena merasa dirugikan saat melawan Uzbekistan U23 di laga pamungkas grup E kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di laga tersebut sejatinya ada 2 pemain Uzbekistan U23 yang terkena 2 kartu kuning, yakni Abduqadir Kusanov. Pemain yang satu ini terkena 2 kartu kuning di menit 40 dan 90. Sesuai regulasi, tentunya Abduqadir Kusanov harus meninggalkan lapangan karena terkena 2 kartu kuning. Namun uniknya, wasit yang memimpin pertandingan tidak memberikan kartu merah kepada Abduqadir Kusanov. Sebagai informasi, Iran U23 sejatinya mengoleksi 3 poin dan selisih gol plus 3, sama persis dengan timnas Malaysia U23 yang menempati urutan keempat klasemen runner-up terbaik. Namun Iran U23 kalah dari segi poin disiplin sehingga harus rela kalah bersaing dari Malaysia U23.